Halo semuanya, perkenalkan nama saya Posman Rizky Christopher Stinjak dari NIM 12S25048 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu T10 berjudul Pointer to Function. Tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya yaitu T09. Secara khusus pada tugas ini anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Task yang pertama yaitu printing in detail. Pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa, yaitu student dan asrama dorm. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa student dan meninggalkan informasi di asrama dorm, mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all, tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yaitu mahasiswa, student, dan asrama dorm. Namun dengan memperhatikan informasi lainnya yang relevan. Task 1A, printing student data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu student print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut, yaitu student ID, student name, year, gender, dorm name. Pada keluaran, tampilkan nama asrama dorm name, di mana mahasiswa ditempatkan bila belum ditempatkan di asrama manapun. Tuliskan unassigned. Task 1B, printing dorm data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu dorm print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut, yaitu student ID, student name, year, gender, dorm name. Pada keluaran, tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, yaitu number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa yang ditempatkan pada suatu asrama, tuliskan 0. Perhatikan contoh berikut. Ini berikut adalah inputan yang nanti akan kita coba. Lalu ini output yang diharapkan pada program ini. Task yang kedua yaitu assigning student into dorms. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa student ke asrama dorm. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila 1. Masih tersedia ruangan pada asrama, tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. 2. Jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama, yaitu assign student ID dorm name. Implementasi fitur ini adalah dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa, student, dan asrama dorm tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Perhatikan contoh berikut. Berikut nanti adalah input yang kita inputkan di task yang kedua ini, dan ini output yang diharapkan pada task yang kedua. Task yang ketiga yaitu moving student into another dorm. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa student ke asrama dorm lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa student dan asrama dorm tujuan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Dan yang kedua, bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task kedua. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task ketiga. Pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Perhatikan contoh berikut. Berikut adalah input yang akan kita inputkan untuk task yang ketiga ini. Lalu ini adalah output yang diharapkan pada task yang ketiga. Baik, di sini saya akan masuk ke program yang saya buat. Jadi pertama di sini saya membuka Lips. Di sini saya untuk bagian
drum H ini berisi struct-structnya, dan untuk C ini untuk menambahkan seperti fungsi-fungsinya. Jadi di sini saya menggunakan si gender.h ini tidak ada saya edit. Jadi dia berguna untuk menyimpan gender. Si gendernya itu yaitu male dan female. Lalu di sini kenapa gender.c-nya untuk gender.c ini saya tidak ubah. Dia tetap yaitu hashtag include gender.h karena mengambil dari si gender.h. Lalu di sini ada dorm.h. Di sini saya tidak mengeditnya. Dia di sini berguna untuk menyimpan nama asrama, kapasitas maksimum, lalu gendernya, lalu jumlah penghuninya saat ini. Dia untuk menyimpan data asrama, Lalu untuk si dorm.c ini saya ubah. Di sini dia create dorm itu untuk membuat variabel D bertipe struct dorm underscore T. Strcopy untuk menyalin nama, lalu set kapasitas dan gender ini untuk resident name-nya awalnya kosong. Lalu return D mengabaikan struct. Lalu untuk si print dorm ini untuk akses pointer ke struct. Di ini untuk akses pointer ke struct. Untuk operatornya dia akan jika male dia tampilnya male, kalau selain itu female. Lalu student.h tidak ada saya edit, hanya student.c yang saya edit. Di student.c ini dia cuma dia berguna untuk mengisi data mahasiswa. Lalu untuk si s.dorm ini nul itu untuk mahasiswa yang belum punya asrama. Ini untuk mahasiswa yang belum punya asrama. Jika print student detail ini berguna jika s dorm tidak nul, tampilkan nama asrama. Jadi jika dia tidak nul, dia akan menampilkan nama asrama. Jika nul, tampilkan unAssigned ini untuk menampilkan jika dia nul. Ini menggunakan conditional operator untuk pointer. Oke, selanjutnya sebelum itu di sini dorm.c dan dorm.h ini saling berkaitan. Itu tadi dorm.h untuk si struct-structnya seperti itu. Lalu si dorm.c ini untuk fungsi-fungsinya yang kita gunakan. Nanti kedua ini semua saling berkaitan dengan T10_01.c ini. Oke, kita langsung masuk ke T10_01.c. Jadi di sini saya membuat library, yaitu yang library-nya include studio.h, include stdlib.h, include string.h, include libs_dorm.h, include libstudent.h. Nah, di sini seperti biasa studio.h untuk input dan output print fgets. Lalu untuk si sddlib.h untuk malloc, relloc, atau atoy. Dan untuk si string.h seperti strcmp, strtalk, dan strcopy. Lalu si dorm.h dan student include libs_dorm.h, libs_student.h. Dia berguna untuk struktur data dan fungsinya. Dia mengambil tadi dari si libs itu sendiri. Nah, dua ini mengambil dari si libs ini nanti agar bisa mengambil library-nya. Library-nya ini mengambil dari si dorm.h ini dan juga student.h. Lalu di sini saya membuat deklarasi fungsi yang berisikan void print dorm struct dorm t bintang d, void print dorm detail struct dorm underscore t bintang d, void print student struct student underscore t bintang s, void print student detail struct student
underscore t bintang S. Di sini ini hanya sebagai prototipe atau implementasinya ada di file drom.c dan student.c. Dia berada di dom.c dan juga si student.c. Lalu di sini saya buat integer main yang berisikan struct student malloc size of struct student underscore t struct dom t drops malloc size of struct dom t and integer student count 0 integer dom underscore count sama dengan 0 char line 256. Jadi di sini penjelasannya si student ini sebagai array dinamis berisi pointer ke student. Lalu untuk si DOMs ini dia array dinamis berisi ke pointer ke DOM. Lalu untuk si student count ini jumlah studentnya. Lalu untuk si DOM count ini jumlah DOM-nya atau jumlah asramanya. Line ini char line ini untuk buffer untuk membaca input. Untuk bintang-bintang ini untuk kegunaannya untuk menyimpan array ke pointer ke struct. Selanjutnya di sini saya membuat while fget line size of line std in. Dia untuk membaca input terus sampai if atau sampai triple dash. Jadi dia akan berhenti jika ada user menginputkan triple dash. Lalu gunanya si line strcspn line rn ini dia untuk menghapus n agar stringnya bersih. Lalu gunanya char bintang token str talk line hashtag if hashtag token continue itu untuk memecahkan string berdasarkan hashtag. Di sini saya akan perintah yang didukung yaitu student add if strcmp token student add sama dengan 00. Data yang diambil antara lain seperti nama, ID, years, dan gen underscore str. Lalu di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan student count ini berguna untuk mengeprint datanya atau menampilkan datanya. Oke, selanjutnya kita jelaskan yang program yang T1002.c. Jadi di sini saya menggunakan yang kedua ini saya menggunakan library hashtag include studio.h, include stdlib.h, include string.h, include libstrom.h, include libstudent.h. Jadi si studio.h untuk fungsi input output, stdlib untuk malloc dan relloc, free atoy. Lalu untuk si string.h untuk strcmp, strtop, strcopy. Lalu untuk si dom.h dan student.h ini untuk struct dom dan struct studentnya yang tadi ada di libs. Jadi di sini membuat prototype function yang saya buat yaitu void print underscore dom struct dom underscore t bintang d void print dom underscore detail struct dom underscore t bintang d void print student struct student underscore t s void print student detail struct student underscore t s. Di sini dia untuk menampilkan datanya. Lalu saya buat lagi function baru yang berisikan assign action, yaitu void action underscore action struct student underscore t bintang s struct dom underscore t bintang d if the resident name capacity gender dom d resident name plus. Ini adalah fitur barunya yaitu
S sebagai si pointer dan D yaitu pointer DOM. Lalu untuk si if di presiden nom ini dia hanya bisa masuk. Ini untuk pengecekan. Lalu si S gender sama dengan D gender ini untuk student male dan dorm male. Lalu saya buat lagi fungsi main yaitu yang berisikan struct student underscore t student malloc size of struct student struct dom underscore t dom malloc size of struct dom underscore t integer student underscore count sama dengan 0 integer dom underscore count sama dengan 0 char line 256. Jadi di sini dia untuk membuat array pointernya. Untuk integer student count ini sama dorm count ini untuk menghitung jumlah data. Untuk si char line 256 itu untuk menyimpan satu baris komen. Lalu di sini saya buat loop input yaitu while f gets line size of line std in, yaitu program membaca input sampai eof. Lalu di sini line strcp ini untuk menghapusnya ya. Untuk stop programnya triple dash untuk bagian ini. Lalu char token ini berguna untuk memecah komen berdasarkan hashtag. Lalu di sini saya buat lagi function yaitu student add ini if strcmp token student add sama dengan 0. Dia untuk bagian yang ini untuk mengambil data. Lalu untuk si enum grade gender ini untuk konversi gendernya. Lalu untuk si student relog student ini untuk resize array untuk menambahkan kapasitas array-nya. Lalu student count ini alokasi student baru. Lalu student underscore count ini ID name year gender ini itu mengisi datanya. Lalu student clone plus untuk tambah counter. Lalu di sini saya membuat char name, char cap, str, cap gen, str, unsize sort ini untuk ambil data. Lalu si unsize sort capacity ini untuk convert kapasitas asramanya. Lalu si enum grade gender ini untuk convert gendernya. Lalu untuk si dorm sama dengan count ini malloc create dorm name capacity ini untuk buat dorm. Lalu di sini saya membuat else if strcmp assign student. Di sini dia untuk mengambil parameter si char id ini. Dia mengambil parameter, lalu menstruct ini untuk mencari di studentnya. Lalu jika cocok, dia akan membuat if strcmp student i id, maka dia akan menampilkan student i break. Lalu untuk si selanjutnya ada si struct dorm.t. Di sini untuk mencari si dormnya. Lalu untuk si for integer i 0i itu untuk loop dormnya. Lalu si strcmp itu untuk mengecek si dorm. Lalu si if s dan s dorm null ini dia sebagai validasi. Artinya seperti studentnya udah ditemukan, lalu si dorm ditemukan, lalu si student belum punya dorm. Lalu assign action di sini untuk memanggil function atau memanggil fungsi assign. Lalu di sini else if strcmp token student print all. Nah, di sini itu untuk memprint komennya. Print underscore student itu untuk loopingannya.
Lalu student print all detail itu juga untuk menampilkan drum print all juga drum biasa. Ini untuk biasa. Lalu for integer i student count ini dia berguna untuk memanggil student dan si drum ini untuk mencegah memori leaknya. Seperti itu untuk yang T10_02.c. Selanjutnya saya akan menjelaskan T10_03. Jadi di sini seperti biasa saya membuat library-nya itu include studio.h, include stdlib.h, include string.h, include libstrum.h, include libstudent.h. Jadi di sini studio.h untuk input output, lalu si stdlib.malloc, reloc, free, atoy, string.h, strcmp, strtalk, drum.h untuk si struct dan fungsinya dari si drum.h dan student.h. Lalu di sini saya membuat prototype functionnya yaitu void print drum struct dom underscore t, void print dom detail, void print student struct student, void print student detail. Di sini untuk menampilkan datanya. Lalu untuk selanjutnya saya membuat void assign action struct student underscore t struct dom t. Di sini untuk menempatkan student pertama kali ke drum. Syaratnya yaitu dia harus memiliki kapasitas belum penuh dan gendernya sama. Lalu fungsi baru ya saya membuat fungsinya lagi void move action struct student underscore t struct dom underscore t. Jadi di sini untuk memindahkan student dari dom lama ke dom baru, memindahkan yang lama ke yang baru. Jadi jika dia if s dom sama dengan d return, jika dom tujuan sama dengan dom sekarang tidak melakukan apa-apa, jadi tidak terjadi apa-apa. Lalu jika if d resident now underscore num lebih kecil sama daripada d capacity dan s gender sama dengan d gender, yaitu sama seperti assign kapasitas cukup dan gendernya sesuai. Lalu untuk si s-drum resident 6 ini dia kurangi penghuni drum lama untuk mengurangi penghuni yang lama. Lalu untuk si s-drum.d ini dia untuk pindah student ke drum baru. Lalu untuk di si d resident 6++ ini tambah penghuni drum baru. Lalu di sini saya membuat inisialisasi yaitu determine yaitu struct student underscore t student malloc size of struct student struct drum.t integer student count 0 integer drum count 0 charline di bawah 56. Jadi di sini array dinamis pointer dia berguna sebagai array dinamis pointernya. Lalu untuk ini kan untuk sebagai counter. Lalu untuk si 256 ini sebagai buffernya. Lalu di sini saya membuat looping input yaitu yang berisikan while f gets line size of line std in. Lalu di sini saya membuat stop condition yaitu jika si user masukkan triple dash. Lalu si line strcmp rn0 ini untuk hapus new line. Lalu si char token ini untuk passing comment-nya yaitu memisahkan dengan pagar. Lalu else if-nya yaitu strcmp token assign student. Yaitu dia untuk menangani dua komen sekaligus yaitu assign student dan move student. Yaitu charnya sini saya membuat lagi chart ID dan chart dom name strct 0. Di sini untuk mengambil parameter. Lalu si struct student.s ini untuk cari studentnya. Lalu jika if strcmp student i id 8 sama 0 dia untuk loopingannya. Lalu struct dom underscore t dia untuk mencari dom lalu melooping if ini. Selanjutnya
membuat function pointer lagi, yaitu void void action. Nah, di sini untuk pointer ke fungsi. Lalu jika if sDrom ini penentuan aksinya, berarti jika student belum punya DROM, dia akan assign. Jika dia sudah punya, dia mau. Lalu di sini ada if action sd. Di sini untuk menjalankan fungsi melalui pointer. Lalu untuk si student print all ini untuk menampilkannya ini. Student print all untuk menampilkan student detail untuk menampilkan student detail. Lalu DROM print all untuk menampilkan DROM print all. Lalu untuk DROM detail, ini DROM detail untuk menampilkan DROM detailnya. Lalu si for ini untuk free memorinya atau menghindari memori leak, dan return 0. Jadi itu adalah program yang setelah saya buat. Jadi sekarang kita akan menjalankan program ini. Terminal. Kita pergi ke terminal, new terminal. Command prompt. Kita ke makefile. Ini tinggal kita salin, yaitu GCC T10.1 lips gender. Oke, kita enter. Lalu kita jalankan. Sekarang kita lihat pada soal atau readme-nya. Task yang pertama kita akan menginputkan seperti ini. Yang pertama kita inputkan yaitu yang bagian ini. Agar cepat saya copy. Lalu kita enter. Lalu di sini kita disuruh untuk student print all detail. Nah, ini untuk menampilkan detailnya. Ya, ini sudah tampil sesuai yang tadi. Selanjutnya kita masukkan lagi. Kita masukkan. Kita enter. Lalu kita print lagi student print all. Student print all. Nah, dia akan menampilkan yang print all studentnya aja, cuma si student, tidak menambahkan detailnya. Lalu kita tambahkan lagi student, tambahkan lagi satu orang, yaitu ini student Panjaitan Male. Lalu Ctrl copy. Nah, sudah. Lalu kita triple dash. Triple dash ini tadi kita buat untuk memerintahkan programnya. Jika user pengguna memasukkan triple dash, program berhenti seperti ini. Kita akan mencocokkan dengan outputnya. Di sini yang pertama ini adalah ini. Winfrey Nainggolan 2022 Male Unsite sampai Renaldi Hutapea 2022 Male Unsite. Sampai Nainggolan 2022 Renaldi sampai di sini. Lalu pada soal kita disuruh memasukkan lagi, yaitu si student ada di ini. Lalu dia print all lagi yang berisi seperti ini. 12 Winfrey. Si ini Winfrey Nainggolan 2022 Male sampai dengan Ruben Shani Parmel sampai di sini. Lalu di sini kita disuruh menambahkan student Ferry Panjaitan. Karena dia baru tambahkan, nanti di show-nya setelah ini kita tambahkan, lalu kita disuruh student print all detail. Jadi kita dari Winfrey Nainggolan sampai
ke Ferry Panjaitan. Sampai Ferry Panjaitan 2022 Mel Yunset. Dan sesuai dengan output untuk yang task yang T10_01.c. Oke, selanjutnya kita ke makefile yang kedua. Selanjutnya kita Ctrl V, Enter, Ctrl copy, Ctrl V. Oke, kita masukkan lagi yang kedua. Di sini kita menambah asrama. Kita copy dulu agar cepat. Ctrl V, paste, Enter. Lalu di sini kita memasukkan si drum. Kita masukkan drum. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh perintahnya itu student print all detail. Berarti kita untuk menampilkan semua student beserta asramanya. Nah, unexcited. Oke, selanjutnya si drum. Kita untuk mau print drum. Ctrl V. Nah, dia akan memunculkan Antioquia 5 mel untuk si drum print all detail. Lalu kita masukkan lagi assign ini. Ctrl copy. Lalu kita print dia dengan student print all detail. Nah, akan muncul seperti ini. Dia akan menampilkan yang tadi kita inputkan. Lalu dia kalau drum print all detail, dia akan muncul seperti ini. Hanya menampilkan asrama-asramanya. Oke, kita akan mencocokkan. Di sini kita menambahkan sampai student print all detail. Ini untuk Winfrey Nainggolan 2022 mel ini sampai dengan ke Ferry Panjaitan. Ini adalah hasil dari student print all detail. Selanjutnya masukkan asrama drum print all detail. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, Antioquia sampai Kapernaum 5 mel 0. Nah, lalu kita masukkan lagi yang tadi assign student Antioquia. Lalu di student print all detail, dia akan menampilkan si dari Winfrey Nainggolan 2022 sampai Antioquia sampai si Ferry Panjaitan 2022 mel unexcited. Lalu drum print all detail, dia akan menampilkan Antioquia-nya 5 mel 5. Nah, sampai Kapernaum mel 5. Lalu untuk memberhentikannya triple dash. Dan output yang T10_02.c ini juga sudah sesuai dengan output yang diminta pada soal atau tugas ini. Sebenarnya yang T03, T10_03. Selanjutnya Ctrl copy. Oke, readme. Untuk yang teks ketiga, di sini kita suruh menginputkan student. Setelah student, email. Setelah si drum, di sini kita suruh student print all detail.
Selanjutnya kita disuruh drum all detail. Oke, di sini kita suruh menambahkan assign lagi. Assign. Lalu kita tambahkan lagi move. Lalu kita student all detail. Lalu drum print all detail. Oke, di sini kita akan coba mencocokkan output kita dengan pada soal. Di sini kita suruh menginputkan tadi student ini dengan DOM-nya. Lalu di sini kita suruh student print all detail. Dia menampilkan WinFrame yang bulan 2005 mail inside sampai very Panjaitan mail inside. Sampai ini. Selanjutnya kita disuruh DOM print all detail. Yang akan menampilkan Antioquia 5 mail 0 sampai Kapernaum 5 file 0. Nah, lalu si assign kita suruh menambahkan lagi, yaitu assign student sama si move. Di sini kita suruh student print all detail, yaitu dari WinFrame yang bulan 2022 mail Mahanim sampai Very Panjaitan 2002 mail Nazaret. Nah, lalu di sini kita suruh DOM print all detail, yaitu berisikan Antioquia 5 mail 4 sampai Kapernaum 5 mail 1. Dan kita triple dash untuk memberhentikannya. Dan T10_03 ini juga sudah sesuai dengan output pada soal. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pembuatan video ini. Jika ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya mau meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.